Iya, ini penyidik lebay gitu loh. Seolah-olah dengan banyaknya bukti, dengan banyaknya saksi, dengan banyaknya ahli, itu bisa meyakinkan masyarakat bahwa polisi udah bekerja bener. Lalu menyatakan ijazah Jokowi asli. Itu hoax. Saya nggak pernah mengatakan ijazah Jokowi asli. Akhirnya doanya Ibu Sri Mulat terkabul. Roy Suryo jadi tersangka. Setuju nggak kawan-kawan Sri Mulat? Tuntutan kepada Joko Widodo, ya, jangan sampai kau nggak datang. Ya, kalau tuduhan memanipulasi, mengedit dokumen elektronik yang dituduhkan kepada kami akan menuntut kepolisian 126 triliun. Ini akan dilawan dengan tim hukum kami sedang berdiskusi untuk pra peradilan. Apa yang bikin kami takut? Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange. Di kesempatan kali ini aku mau ngobrol dan mau diskusi soal nampaknya ada serangan balik. Ya, walaupun itu hak konstitusional dari mereka yang berstatus tersangka, tapi ada dinamika yang menurutku menarik pasca diputuskannya 8 tersangka dari 12 terlapor terkait kisru ijazahnya Pak Jokowi. Ini akan dilawan dengan tim hukum kami sedang berdiskusi untuk pra peradilan. Ya, enak sekali menuduh kita memfitnah, menghasut, mengedit, memanipulasi dokumen, tapi dia sendiri nggak percaya diri menampilkan dokumen apa yang kami edit. Coba, metode apa yang tidak ilmiah, coba, ya kan? Ini kan terbuka nanti. Kalau sampai di pra peradilan atau peradilan, dia terbuka, itu loh. Ya Joko Widodo harus hadir, gitu loh. Tidak boleh lagi jaksa hanya mendapatkan ijazah fotokopinya dan Joko Widodo tidak hadir, harus hadir. Karena dialah yang melaporkan kami. Karena dialah yang ingin kami dipenjara. Maka dia harus hadir dan pertama itu nanti diperiksa. Ya, sebagai pelapor, bawa itu ijazahmu Pak Jokowi. Bawa dan di situ akan ditanyai semua. Baik dari jaksa, pengacara, bahkan kami, ya, terdakwa, ya kan? Ya, punya kesempatan untuk menanyai Anda. Bagi sebagian orang pastinya akan berpikir dan mungkin menganggap bahwa tidak penting lagi atau muak untuk membahas soal kisruh ijazahnya Pak Jokowi. Tapi kalau kemudian kita biarkan situasi dan kondisi seperti ini terus, kita nampaknya memberikan ruang selebar-lebarnya kepada pihak-pihak yang sebenarnya telah mencederai demokrasi kita dan mencederai ruang media sosial kita. Nah, teman-teman, aku mau informasikan begini. Ada hal yang menarik adalah bahwa meski memang sampai dengan saat ini mereka yang hari ini mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah perjuangan, misalnya Rismon Senipar, itu dia sampai bilang bahwa ya ini resiko perjuangan gitu. Dia sudah baca konsekuensi-konsekuensi kalau kemudian dia berjuang atas nama rakyat. Gimana coba mau bicara atas nama rakyat? Padahal banyak sekali tindakan yang mereka lakukan itu justru tidak mewakili rakyat kita semua gitu. Ini 1 minggu ini banyak yang melapor ke aku, banyak yang bakal buat syukuran ya. Banyak yang terkecoh. Aku tuh punya postingan Facebook. Orang-orang yang biasanya akrab dan di saat diskusi itu betul-betul diskusi yang positif sama aku. Belakangan itu luar biasa, guys. Ini aku mau perlihatkan. Nggak tahu teman-teman bisa baca nggak ya? Ini ada salah satu pengikutku. Aku bacainnya. Ternak mul mungkin sekarang bisa tersenyum. Mari kita lihat di persidangan apakah Mr. Mul punya jiwa kesatria sejati dengan menunjukkan ijazah aslinya dan dapat dipertanggungjawabkan. Menarik untuk dinanti atau bahkan sebaliknya lagi mangkir dan pengecut
karena memang ijazahnya palsu. Rakyat sudah cerdas Bang Bil, mana yang jujur dan mana yang terus-menerus menunjukkan kemunafikan. Yang harus antum ingat, kebusukan tetaplah kebusukan, suatu saat akan tercium dan terungkap. Waduh, ini ngeri betul komentarnya nih di Facebook, ya. Jadi memang orang-orang sedang beranggapan bahwa seolah-olah Pak Jokowi ini takut untuk adanya proses persidangan, mengingat beberapa kali ada persidangan yang apa istilahnya ya, yang memang berkaitan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Pak Jokowi bukan masalah mangkir dan tidak di persidangan-persidangan yang sedang mereka gugat gitu, karena memang tidak punya kepentingan dan tidak ada panggilan dari pengadilan tersebut untuk menunjukkan ijazah, melainkan yang bakal ditunggu sekarang adalah pengadilan yang bakal terjadi di persidangan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik ini. Para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesatkan publik. Berdasarkan hasil mentang-mentang kau terus sama polisi gitu loh. Nah, kalau tuduhan ini nanti tidak benar di pengadilan, maka kami akan tuntut kepolisian. Begitu aja. Kalau tuduhan memanipulasi, mengedit dokumen elektronik yang dituduhkan kepada kami akan menuntut kepolisian 126 triliun. 1 tahun anggaran kepolisian. Gitu. Enak sekali. Ya, enak sekali menuduh orang memanipulasi, merekayasa tanpa ditunjukkan. Ya kita lihat nanti di pengadilan. Gitu. Tetapi, ya, kalau tidak terbukti kami memanipulasi, mengedit, ya, itu tuduhan palsu, ya, tuntutan palsu, saya minta kepada tim hukum untuk menuntut kepolisian sebesar 1 tahun anggaran kepolisian, yaitu 126 triliun, biar nggak gajian mereka, biar jangan main-main. Gitu. Enak kali menuduh-nuduh. Gitu. Kalau tindak pidana lain dipraktekkan, mana yang dilakukan? Kalau kami cuma statement aja begitu, mengedit, mereka memanipulasi. Ini ada yang kontroversi juga apa yang disampaikan oleh Pak Susno Duaji ya. Pak Susno ini akhirnya melempar opini yang menurutku juga blunder. Blunder dalam artian nampaknya beliau ini terlalu memudahkan persoalan. Dia sudah terlalu lama dan terlalu jauh berhenti sebagai bagian dari keluarga besar Polri. Ada sistem yang menurutku menarik kalau kemudian pernyataannya Pak Susno itu perlu kita kritik gitu. Lalu menyatakan ijazah Jokowi asli. Itu hoax. Saya tidak pernah mengatakan ijazah Jokowi asli. Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duaji. Walaupun aku nggak punya kapasitas ya, tentu ada teman-teman hukum yang paham untuk bicara. Tapi aku juga ngerti bahwa Pak Susno Duaji itu agak repot ketika dia bilang objek persoalan di sini adalah yang berkaitan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Padahal dia lupa, dan dia juga mengatakan bahwa di pernyataan atau di konferensi persnya Polda Metro Jaya kemarin tidak disebutkan bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli dan sah. Dia lupa bahwa pernyataannya Pak Kapolda itu membacakan berita acara atau hasil dari penyidikan, memastikan bahwa yang namanya ijazahnya Pak Jokowi itu asli dan sah. Itu pernyataannya Kapolda, itu yang nggak didengar sama Pak Susno. Jadi lucu kalau akhirnya bahasanya Pak Susno itu seharusnya objeknya adalah ijazahnya Pak Jokowi yang diadili dulu lewat pengadilan tata usaha gitu. Wah, ini ada yang bermasalah di sini. Nampaknya Pak Susno kurang update lagi soal bagaimana beracara berkaitan dengan kisah atau kisruh yang berkaitan dengan Pak Jokowi ini. Halo guys, hai kawan-kawan Sri Mulat. Kemarin Roy Suryo bawa-bawa Sri Mulat, lihat debat sama politisi atau siapa, dibilang bohong kayak Sri Mulat katanya. Akhirnya doanya Ibu Sri Mulat terkabul, Roy Suryo jadi tersangka. Setuju nggak kawan-kawan Sri Mulat, khususnya dari Gaplek? Oke? Bravo. Sujud syukur atas penetapan 8 tersangka. Ya, kita syukuri bukan soal kita bersyukur dan bersujud bukan dalam konteks merendahkan 8 tersangka itu ya, tapi dalam konteks kita akhirnya mendapat harapan bahwa penegakan hukum di Indonesia ini masih baik-baik saja. Gitu. Ya, ada 700 lebih barang bukti dan juga ratusan lebih dari 100 lebih saksi itu dalam satu kasus ini. Wajar nggak sih kira dipakai seperti itu gitu?
Padahal kan ini cuma seonggok ijazah yang sebenarnya simpel aja sih, tinggal ditunjukkan gitu. Gimana Bung? Iya, ini penyidik lebay gitu loh. Seolah-olah dengan banyaknya bukti, dengan banyaknya saksi, dengan banyaknya ahli, itu bisa meyakinkan masyarakat bahwa polisi udah bekerja bener. Oh, bahwa ijazah Jokowi itu memang asli gitu. Kan nggak begitu mekanisme untuk membuktikan ijazah asli atau tidak, sehingga orang itu merasa dicemar atau direndahkan atau Ono tidak. Sudiono seharusnya langsung ditahan Bang Bil. Seharusnya, karena penahan itu ancaman hukumannya terkhususnya yang 3 orang itu di atas 5 tahun loh, 12 tahun penjara. Nah, cuma kan memang dalam fase 3 hari ini akan ada surat pemanggilan status mereka sebagai tersangka, itu akan dipanggil. Biasanya pemanggilan atau pemeriksaan di saat tersangka itu langsung dijebloskan ke penjara. Kita tunggu saja. Apa yang bikin kami takut? Apa lagi yang bikin kami takut? Apa yang lagi saya takut? Kan begitu ya? Nah, kedua yang bikin saya berani, ini manusia sebelah saya ini. Ini sahabat saya, kakak saya ini, beliau itu sudah pernah kena kriminalisasi. Lo kok ketawa? Mulu di TV ketawa, kita ketemu ketawa, ya kan? Polda harus segera menahan biar tidak buat framing playing victim dan gaduh. Iya tuh, ada yang udah mendadak jadi ahli surga gitu. Ada yang mendadak jadi ahli COVID, ya kan? Kan katanya ahli ijazah palsu. Kenapa sekarang kok jadi ahli Tuhan gitu? Merasa atau mengaku sedang berjuang untuk atas nama Tuhan, atas nama Allah, dan juga atas nama rakyat. Playing victim. Nah, ada 2 karakter guys, orang yang sering playing victim. Ya, ada karakter yang sering muncul terhadap 2 fase ini. Fase pertama adalah fase kalah di pilkada, kalah di pemilu, kalah nyalek, itu biasanya koar-koar. Itu biasanya orang kalah pemilu itu yaitu sampai gugat ke MK bla bla, padahal ya enggak dipilih rakyat kan gitu. Nah, yang kedua adalah menjadi tersangka. Ya, walaupun orang yang menjadi tersangka, orang yang kalah di pemilu, ada juga yang memang kalah karena dicurangi. Ada juga yang tersangka karena memang itu salah tangkap atau salah hukum. Tapi kebanyakan yang namanya tersangka dan juga orang yang kalah pemilu, ya memang benar dia kalah dan memang dia tersangka. Nah, itu playing victimnya minta ampun. Hehe. Ya, lucu-lucu. Tuntutan kepada Joko Widodo, ya, jangan sampai kau nggak datang, gitu aja. Ya, berarti statementmu selama ini statement bohong, dan pengacaranya itu pun bohong. Karena pengacaranya itu kan sangat meyakinkan publik kan. Iya, nanti di pengadilan akan ditunjukkan Pak Jokowi. Pak Jokowi akan datang ke pengadilan. Lihat aja nanti. Oke, kita buktikan nanti. Ya, kita akan tuntut pengacara Jokowi itu berarti penyebaran berita bohong. Kalau sampai Jokowi nggak datang, ya. Ada Rifai di situ, statementnya begitu, ya. Ketika debat dengan saya juga di televisi, ada Yakub Hasibuan di situ juga di televisi juga, baik Zoom itu sering mengatakan, iya, Pak Jokowi akan datang ke pengadilan menunjukkan ijazahnya. Kalau enggak, berarti mereka juga kita tuntut penyebaran berita bohong. Enak kali kan ya. Ya, membohongi rakyat, memberikan janji-janji Jokowi akan datang, tapi nggak berani datang. Alasannya sakit. Kemungkinan besar alasannya pasti sakit gitu. Kemungkinan besar sakit. Gitu. Ya. Memang kita nggak bisa kemudian mengubah perasaan dan pikiran mereka-mereka yang benci sama Pak Jokowi dan yang hormat serta mengikuti Roy Suryo CS. Oke, kita nggak bisa mengubah hati mereka. Tapi setidaknya sejarah tidak merusak, atau sejarah tintanya adalah tinta emas, bukan tinta buruk, bukan sejarah buruk terkait penanganan kasus ijazah yang difitnah palsu oleh mereka. Jadi sejarah mencatat bahwa Roy Suryo adalah penjahat, Rismon adalah penjahat, Tifa adalah penjahat. Penjahat apa? Penjahat fitnah, penjahat merusak kredibilitas orang, merusak nama orang, penjahat yang mempublikasi sesuatu yang berbohong dan bodoh, disinformasi. Mereka penjahat. Soal kemudian mereka diyakini oleh teman-teman mereka, pengikut mereka sebagai pahlawan, ya sudah, itu urusan lain gitu ya. Bahwa mereka mengklaim bahwa mereka dikriminalisasi, udah itu urusan lain. Tapi pada fakta sejarah bahwa
Kebenaran tetaplah kebenaran. Oke, Reza Maulana Mulyono, teroris nggak bakal ditahan karena mereka itu mengajukan upaya pra-peradilan. Itu seperti kasusnya Hasto Kriasto PDIP. Tetap ditahan dulu, walaupun kemudian di pra-peradilan, tetap kalau yang namanya ancaman hukuman selama 5 tahun, di atas 5 tahun tetap akan ditahan. Kenapa Sylvester tidak ditahan? Beliau diancam hukuman 1,5 tahun. Kemudian bunyi atau amar putusan tentang Sylvester itu, ya, amar putusan berkaitan dengan Sylvester itu memungkinkan untuk dipenjara, ya, memungkinkan juga untuk tidak dipenjara. Nah, parahnya sekarang udah kadaluarsa. Walaupun sekali lagi itu konteks silahkan dikritik, nggak apa-apa. Kalau teman-teman mengkritik soal Sylvester, soal WUS, soal kebijakannya Pak Jokowi yang terkait infrastruktur, itu masih lebih baik daripada mengkritik atau menghina Pak Jokowi gara-gara ijazah. Hehe, lucu. Oke, Liliang Tian, Susno cari aman, nampaknya demikian. Norman Wina. Oke, Fiction Nova, mudah-mudahan nggak SP3 bang, biar jadi pembelajaran soal hukum, bahwa semua ucapan ada konsekuensi. Cuman ucapan Pak D. Jokowi yang minta dihukum seringan-ringannya yang kurang. Betul, memang ini sudah jadi setiap orang, ya, setiap relawan atau tamunya Pak Jokowi yang kebetulan Pak Jokowi, termasuk aku, Bang Kindi, Andi Azwan, ya, Mas Agri Fanani, waktu kami datang ketemu dengan Pak Jokowi, memang beliau sampaikan, beliau tidak mengintervensi, dalam artian di saat beliau mengumumkan, menyampaikan ijazahnya itu, beliau hanya bermohon, siapa tahu boleh diringankan. Ya, kalau aku sih menganggap begitulah jiwa besarnya Pak Jokowi. Soalnya Pak D. Jokowi akan selalu menjadi bahan target politik jika emang seperti itu. Betul. Ada yang menarik, pernyataan Ahmad Khozinuddin. Dia bilang begini, ada upaya yang tidak baik yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan bentuk kriminalisasi terhadap klien saya sebagai bentuk tindakan yang begitu jahat terhadap lawan politik Pak Jokowi. Nah, dia bilang, kita garis bawahi ya, dia bilang lawan politik. Berarti benarlah Roy Suryo, Rismontiva, CS itu bukan peneliti, tapi politisi yang kemudian mereka akui sebagai lawan politiknya Pak Jokowi. Nah, bagaimana mungkin politisi kemudian kita akan dengarkan dan diikuti oleh banyak orang gitu. Saya yakin teroris ditahan karena di atas 5 tahun, tapi setelah dia dipanggil jadi tersangka, saya dukung. Betul. Betul, betul. Sakazuki Dragon. Sebatas penetapan doang, eksekusinya nihil, percaya deh. Nah, penghuni negeri. Ya, kita akan lihat dalam konteks ketika mereka, apa istilahnya, memposisikan para tahanan ini pasca 3 hari ini 3 hari ini harus ada pemanggilan. Nah, begitu habis pemanggilan itu penahanan, guys. Kita lihat aja film-filmnya ini. Cuma yang jelas yang sudah janji sama aku mau potong kambing di saat penahanan, tolong dikonfirmasi dong. Hehe. Nobu Akamatsu, WK. Kalau mereka punya bukti, udah dikerjakan di petun, Bang. Karena di petun yang gugat yang harus buktikan seperti yang sudah-sudah. Kalau PMJ kan Pak Jokowi yang laporkan. Betul. Pak Susno Duaji itu kelirunya di situ ketika dia bilang bahwa seharusnya Polda Metro Jaya harus memastikan dulu atau menunggu putusan pengadilan. Pengadilan apa? Petun. Untuk memastikan ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Petunlah yang menentukan. Persoalannya ketika di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang membuktikan palsu itu harus membawa dalilnya, membawa dokumennya. Bukan Pak Jokowi yang membawa dokumen. Yang nuduh ijazah palsu itu datang dulu ke TUN. Ini ijazahnya Jokowi palsu. Ya bawa, mana bukti-buktinya? Nggak ada. Jadi Pak Susno Duaji juga bermasalah di sini. Dan aku lihat komentar-komentar orang yang menganggap, oh Pak Susno Duaji mencerdaskan, mencerahkan. Lah, itu justru menyesatkan Pak Susno. Serius, Pak Susno itu menyesatkan. Beliau gagal paham tentang berita proses acara hukum kita sekarang dalam konteks penanganan kisru ijazahnya Pak Jokowi. Apalagi objek persoalan Pak Jokowi yang ada di Polda Metro Jaya itu bukan ijazah palsu, tapi soal
fitnah dan pencemaran nama baik, serta perbuatan melawan hukum lainnya seperti melanggar undang-undang ITE, termasuk ada perbuatan yang mengubah-ngubah, mengganti, mengedit secara teknologi barang miliknya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Jokowi, kemudian diumumkan ke publik bahwa itu palsu. Itu pelanggaran yang mereka lakukan. Aduh, Pak Susno. Guys, ngopi, kita ngopi. Kapan tumpengan siam-siam? Ayo, Siti Aminah tangkap Suryo. Yamtinah Mama, menurut aku dengan melihat pasal yang dikenakan kayaknya nggak bakalan bebas SP3. Betul, apalagi dilihat dari tindakan RRTCS setelah ditetapkan sebagai tersangka. Aku yakinlah polisi itu bekerja secara profesional, tapi juga polisi manusia loh. Maksudku gini, polisi ya, bukan institusinya. Pejabat-pejabat polisi juga profesional, tapi mereka manusia. Maksudku begini, Lambok bukannya mereka coba untuk lebih tenang dan juga menghormati polisi, lah yang mereka lakukan menghina lembaga Polri, termasuk person-person pejabat-pejabat Polri sendiri, itu dihajar habis-habisan. Itu yang lucu menurutku. Allah ya Rob. Sekali lagi guys, soal Pak Susno Duaji, beliau keliru ketika meminta kepada Polda seharusnya jangan umumkan tersangka sebelum ijazahnya Pak Jokowi itu dibawa ke pengadilan Tun. Persoalannya udah dibawa ke pengadilan Tun tolak. Kenapa? Karena yang menuduh ijazahnya Pak Jokowi tidak bisa membawa bukti ini ijazah palsu. Pak Jokowi itu pihak terlapor atau pihak terkait, kan gitu. Makanya jangan macam-macam ya. Jangan membuat spekulasi-spekulasi kalau secara hukum dan secara ilmiah yang benar-benar ilmiah itu tidak rasional. Sehingga itu yang terjadi adalah penolakan NO. Nah setelah di NO, tunnya, persidangannya, hakim-hakimnya dituduh termul. Nah itu kan jahat betul guys. Itu yang menurutku keliru. Oke, Reza Maulana, Susno CSSBY. Jangan-jangan demikian. Ya, mudah-mudahan kalaupun CS tapi baik-baik saja. Guys, aku sambil makan ya, malu-malu aku. Pak D saja. Susno mencela-mencela. Elisa Bria. Jokowi kebanggaan kami orang Timur. Sekarang Gibran Prabowo harap 2 periode. Elisa Bria, tulis dong Timur mana? Wonogiri. Tinita Karmo. Pingin Bapak Prabowo Gibran 2 periode bang. Ya, saya realisasikan. Ya kalau pingin Pak Prabowo Gibran 2 periode, pertama, ayo ajak rekan-rekan relawan Jokowi dan relawannya Gibran serta relawannya Prabowo untuk kita bareng gitu, atau berkomunikasi dengan baik, kan gitu. Itu penting. Teman-teman yang chattingannya terlalu di atas, aku nggak sempat angkat, bacakan, tolong nanti di komentar lagi. Oke guys, kita baca lagi ya, teman-teman punya mampir. Kalau sempat aku baca. Saya Timur Kupang, bagian Malaka. Kalau Bang Bil izin, saya mau buat satu video kirim buat Bang Bil, biar mereka tahu komentar saya orang Timur. Mantap. Ayo Elisa Bria, kirim dong videonya. Kirim videonya. Kirim di email saya atau di nomor WA saya taruh kok. Ruslan Roben, Susno Duaji tidak konsisten dengan pendapatnya. Dulu katanya yang menentukan ijazah Jokowi palsu atau asli itu adalah UGM. Iya, itu yang disebut Joshua juga. Nampaknya beliau agak inkonsisten. Mencela-mencela. Betul. Saya setuju. Bang Bil, apakah sudah ada info PMJ pemanggilan tersangka minggu depan? Sebenarnya bukan minggu depan, 3 hari ini harus ada pemanggilannya. Tapi mungkin 3 hari ini apakah masuk dalam kategori 3 hari kerja? Kalau 3 hari kerja biasanya karena mereka tersangka hari Jumat,
maka mungkin tidak dihitung Jumat Sabtu, jadi dihitung Senin, Selasa, Rabu begitu. Kita tinggal tunggu aja konfirmasi berikut. Bang Bil, kalau perhatikan framing statement pembenci Pak Jokowi, kalau bisa kumpulkan semua sebanyak-banyaknya dijadikan bukti, lapor para relawan atau Pradi Bersatu yang bisa melaporkan. Secara kebetulan banyak sekali teman-teman, selain mereka jadikan konten ya, jadi teman-teman YouTuber Nusantara misalnya, mereka jadikan konten semua framing-framing jahatnya Pak Jokowi. Selain konten itu memang untuk mendokumentasikan apa-apa yang kemudian menjadi pernyataan mereka. Makanya di beberapa kontenku biasanya aku selalu share videonya mereka, baru kita komentari apa pendapatnya Rismon. Walaupun ada ya sebagian dari teman-teman penonton bilang begini, Bang Bil kalau boleh pernyataan-pernyataan mereka itu nggak perlu lagi di-share, nggak usah tampilkan wajah mereka. Padahal aku sengaja supaya selain kontra narasi, kita dokumentasikan. Bisa saja link-link video mereka hilang, bisa saja video-video mereka sebelumnya hilang, tapi kalau di videoku mereka tetap ada dan abadi di videoku. Untuk berikut kemudian kita jadikan kompilasi agar bisa kita share ke publik dan juga ke aparat kalau kemudian ada yang offside gitu. Hanya memang sih sebenarnya dalam konteks YouTube atau media sosial kita nggak perlu repot-repot saling lapor ya, nggak perlu repot-repot saling menggugat, nggak perlu, nggak apa-apa kritik, olok-olok, nggak apa-apa. Tapi kalau udah jatuh di fitnah, penghinaan, ya itu baru kemudian harus kita respon. Seperti Andi Azwan kemarin ya, di videoku sebelumnya udah aku share ke teman-teman, dia bersama Izan Mosato itu melaporkan Michael Sinaga dan Rismon Sianipar, termasuk si Janes, karena perbuatan pernyataan yang tidak baik. Siap Elisa Bria, di WA ya, saya tunggu. WA-nya bisa lihat di deskripsi video-videoku ada kok. Dian Sandi nggak jadi tersangka bang, kan dia yang posting. Oh beda. Konteks Dian Sandi itu, Dian Sandi memposting tapi tidak mengedit. Ya, yang dilarang atau yang dihukum itu kan yang mengedit. Nah, Roy Suryo mengedit. Dian Sandi cuma foto dan memposting. Dan itu pun sudah mendapat restu dari Pak Jokowi, dalam artian tidak ada masalah dengan Pak Jokowi. Itu konteks yang beda. Jadi bukan Dian Sandi yang menjadi objek, dan laporannya Pak Jokowi bukan dalam konteks ijazahnya Pak Jokowi yang diposting, tapi laporannya adalah hal-hal yang berkaitan dengan sebuah peristiwa di mana ada banyak orang yang membuat pernyataan-pernyataan yang merendahkan Pak Jokowi, menghina Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi, melecehkan Pak Jokowi, memberikan informasi buruk tentang Pak Jokowi. Jadi beda itu ya. Muhammad Segaf, Masya Allah. Siap Bib. Roy Suryo, Rismon terlihat mentalnya jatuh bang. Taufik, Masya Allah. Siap Bib. Iya. Mudah-mudahan sih mereka pejuang. Mudah-mudahan mereka dalam artian gini. Aku berharap mereka tuh pejuang, bukan dalam konteks ngeyel ya. Pejuang mereka tuh harusnya adalah dengan sadar, dengan refleksi lah, perenungan. Kalau seandainya polisi sudah bermain, tapi susah juga sih. Memang mereka posisinya adalah pembenci dan juga udah terlanjur masuk ke dalam jurang, ya udahlah ayo sekalianan lah, mereka bilang hajar sekaligus. Syukran Beb, udah masuk Beb. Dewi Rahmawati, Bang, di Facebook banyak banget berita hoax. Sampai capek komen karena keterlaluan. Jadi memang beberapa relawan sepakat untuk tidak mengomentari atau tidak apa istilahnya, tidak menanggapi. Tapi khusus Ade Armando, dia nyampaikan gini, kita nggak boleh tidak mengomentari ya. Kalaupun tidak mengomentari di kolom komentar mereka, minimal kita berkomentar di postingan kita. Kita jangan malu dan jangan pernah takut kalau kemudian dengan pernyataan kebenaran kita terus kita didiskreditkan atau diintimidasi dengan lo termul ya, kan gitu. Secara psikologi kita kayak merasa terbebani itu begitu diteriakin lo termul ya, lo itu kan jelek banget gitu. Tapi bagi aku kita nggak boleh malu dan nggak boleh takut gitu. Ya, kecuali kita ragu-ragu tentang kebenaran, ya mending moderat saja, diam aja. Tapi kalau kita tahu tentang kebenaran, ayo, ini nggak boleh. Kita harus kita harus sampaikan gitu. Sama, aku secara pribadi, saya mempertanggungjawabkan dunia akhirat.
Apa yang selama ini saya nggak menganggap saya berjuang ya, tapi saya menganggap adalah saya ingin berkontribusi, minimal apa yang saya tahu harus saya sampaikan gitu. Aku pikir itu guys. Bang Bil, kalau perhatikan framing statement pembenci Pak Jokowi kalau bisa oke. Pak Susno tidak konsisten. Betul Mas Budi. Ya, Rasul Mahendra. Padang hadir. Padang. Sate nyaman Rasul. Nobu Akam Astu. Mantan napi koruptor Bang, maklum. Pixonova. Kalau yang Yamaguchi terbukti palsu, apa bisa dikenakan juga Bang? Nah, ini yang rame nih. Aku sebentar lagi akan podcast bersama Bang Joshua dan Pak Roni Teguh. Ternyata laporan terkait Yamaguchi atau laporan terkait Rismon Sianipar itu hal yang berbeda lagi guys. Ini mau rame lagi, mau lama lagi nih Bang Rismon ini. Ayolah Bang Rismon, kenapa kok? Bang Rismon itu kan, ini ya aku kasih tahu ya, udah dipastikan ijazahnya Rismon Sianipar itu palsu. Ini udah dipastikan. Kalau kemarin aku masih bilang dugaan. Tapi bahasa aku bilang dipastikan, ini adalah bahasanya Roni Teguh, bahasanya Joshua, ya kan? Dan bahasa dari Yamaguchi Jepang, dan bahasa dari UNRAM, ya. Dan terakhir adalah bahasa dari penyidik Polda Metro Jaya. Maksudku, ya, mudah-mudahan Bang Rismon dengar. Kalau sudah seperti ini, yang Bang Rismon tidak perlu terlalu keluar-keluar. Lebih baik refleksi. Karena begini, mungkin kalau cuma pencemaran nama baik, abang bisa teriak-teriak begini. Saya dikriminalisasi, Jokowi itu pembohong, Jokowi itu tidak berani memperlihatkan ijazahnya, apapun playing victimnya Bang Rismon. Tapi kalau dalam konteks ijazahnya Bang Rismon, ini fatal. Apa hubungannya ijazahnya Rismon? Dia kan bukan pejabat. Oh guys, itu fatal sekali ya. Apalagi ini delik umum, pemalsuan dokumen, ya, manipulasi informasi, ya, pembohongan publik, menggunakan ijazahnya untuk mendapatkan sertifikasi dosen, di mana sertifikasi dosen itu dibiayai oleh kampus, dan kampus kalau negeri berarti dibiayai oleh negara, apalagi kalau dia ASN atau PNS. Kalaupun dia bukan PNS, kalau dia ASN tetap dibayar oleh kampus. Kampus kalau swasta oke lah. Nah, universitas yang ada di Mataram sana itu apa? Jadi ini rame, apalagi menggunakan identitas Yamaguchi palsunya untuk kemudian menjadi saksi ahli di beberapa persidangan. Mau harus turunin tensi Bang Rismon. Astagfirullahalazim. Susno Duaji Bena linglung, lupa ingatan apa yang ia sampaikan selama ini tentang lembaga UGM. Sudah dasar hukum yang kuat secara jujur dan tegas. Jadi tidak perlu ada petun lagi. Kapan-kapan di penjara. Betul. Betul. Beb Muhammad. Siap. Masya Allah. Bang Bil, apa Susno paling peling-pelan ya? Malum Pak Susno, betul. Ya Allah, nggak balik kampung tak masih di Jakarta. Herlina, aku begini, aku nampaknya di luar soal nyantai-nyantai di Jakarta, memang juga aku kan udah free, tidak ada aktivitas kecuali hanya bisnis dan usaha kecil-kecilan di Manado yang itu ya bisa dititipkan ke kerabat. Tapi kalau di Jakarta ini juga bukan soal Jakartanya, karena bagi aku bisa lebih dekat untuk ke beberapa daerah ya kalau udah tinggal di Jakarta. Karena aku juga punya basis kerabat di daerah Kalimantan, punya basis kerabat di Bali, ya bahkan keluargaku di Bali, kan gitu. Jadi memang sudah stay di Jakarta. Ini Fandi Barus, ini akibat HTI dan FPI dicabut izinnya. Hanya Pak Jokowi yang berani. Bisa jadi, betul. Ana yakin dia nggak bisa tidur. Mantap, Beb. Dia mesti sudah nggak bisa tidur karena stres, minum kopi pula. Itu asam lambung. Ada. Lebih mulia termul daripada jadi sengkuni pecundang negara, bikin gaduh negara. Ya. Dengar kabar tanggal 13 November teroris dipanggil Bang. Apa mungkin langsung ditahan? Potensinya langsung ditahan. Terkhusus 3 orang itu.
Bagi saya Bang Bil, pejuang kebenaran. Terima kasih. Alam Sum. Siap. Kadek Ernawati. Bang, ingat akunku ini. SBY bohirnya ijazah Jokowi. Kadek penghuni negeri. Kalau prosesnya bertele-tele, masyarakat tambah apa ya? Tambah stres. RT organizer. Dia pikir orang-orang lebih bego. Kalau kagak ngerti, Rismon, hati-hati, jangan jahat sama orang baik, karmanya tunai. Kami siap menonton kalian, ya. Aku saking sebelnya, halo Mbak Dewi, dan saking mangkelnya di konten-konten para pembenciku komen ini Bang. Biarpun disebut termul, ku katain balik aja. Saya lebih sebel lihat mereka yang keluar-keluar nggak jelas dan menyesatkan. Pathfinder, ngomong apa sih? Apa bahasa saya nggak bisa dipahami ya? Ruslan Robens, bagaimana dengan Michael Sinaga dan Refli Harun? Kok nggak dijadikan tersangka padahal channel dia ikut menebar berita bohong? Kalau Michael Sinaga kemarin dia statusnya sebagai saksi, dia bukan sebagai terlapor. Satu. Nah, Michael Sinaga ini dia belakangan baru ribut meramaikan akun Santananya dengan menghajar-hajar Pak Jokowi terkait ijazah Pak Jokowi, sehingga itu dia tidak masuk dalam kategori sebagaimana yang seharusnya menjadi tersangka. Namun memang beliau ribut sejak laporannya Pak Jokowi itu. Tapi materi laporannya Pak Jokowi memang Michael dan Refli Harun tidak masuk di situ, guys. Nah, belakangan kita mesti bukan mencari kesalahan ya. Kita mesti melihat lebih detail kenapa orang yang sering mengkritik Pak Jokowi, orang yang menghajar Pak Jokowi yang ini berita-beritanya yang bohong-bohong tapi kok nggak diproses. Nah, Pak Jokowi begini, masalah pencemaran nama baik dan penyebaran hoaks itu kadang-kadang itu kan masalahnya di delik khusus. Kalau seandainya Pak Jokowi nggak laporin ya nggak dilaporin gitu. Bang Bil di channelnya Rismon, dia mau melaporin Pak Andi karena bilang teroris. Dia katanya sudah ngantongin videonya. Nah, serendah itukah Bang Rismon Anda punya kualitas berpikir? Jangankan Andi Azwan, gue juga bilang lo teroris bersama dua orang. Siapa itu? Tifa, Roy. Lo Rismon. Lah, bagaimana dengan kalimat-kalimat yang lo bilang termul-termul itu? Kan gitu. Apa yang salah dengan teroris? Itu kan singkatan dari Tifa, Roy, Rismon. Nggak ada yang salah. Kok mau polisikan? Aduh. Masa seberkualitas itu kah peneliti? Parah lo Bang Rismon. Masa cuma masalah teroris terus mau dipolisikan? Ya kalau begitu kita kantongi juga video-video yang lo bilang termul. Lucu aja Bang Rismon ini. Egy Sujana itu yang bawa uang dari bohirnya untuk dibagikan ke Roy CS. Jangan terkecoh. Gaya mereka kelompoknya terpecah. Itu cuma drama. Info A1 Kadek. Wow, menarik. Supriyoto. Semangat Bang. Jangan kasih kendor. Jangan lupa kesehatan. Ya itu kesehatan yang penting. Kita ini kadang-kadang sering begadang jadi. Guys, aku sambil minum ya. Apa kabar Stefa? Terima kasih ya, tetap eksis dan tetap stay. Tifa bakal di Tresum Panci Marismon Kadal di Bui. Menurut saya 1000% RRTCS ini tidak akan percaya kalau ijazah Jokowi asli. Bahkan sampai mati kepercayaan mereka karena dasarnya adalah kebencian. Betul. Sebenarnya kalau mereka lebih sejak dulu bertanya ya dan meneliti yang hasil penelitiannya masih memberikan tanda tanya, mungkin mereka tidak akan jadi tersangka. Persoalannya mereka itu tuduh dulu, sebut dulu fitnah, mereka sebut dulu palsu. Mereka sebut dulu Pak Jokowi tidak pernah kuliah, terbukti dengan skripsinya Pak Jokowi, terbukti dengan sarjana muda, itu bagi mereka ya.
Langsung mereka klaim Pak Jokowi bukan lulusan UGM dan tidak punya ijazah asli. Langsung dituduh. Ketika mereka tuduh berarti udah fitnah. Kalau seandainya mereka mempertanyakan, ada apa Pak Jokowi kok ijazahnya nggak diperlihatkan? Mengapa Pak Jokowi sarjana muda? Mengapa ya? Kalau pertanyaan-pertanyaan begitu, ya mungkin nggak akan masuk di tersangka. Persoalannya langsung nuduh. Setelah nuduh, setelah fitnah dan divonis sebagai tersangka, baru ngomong-ngomong, apa salah kami rakyat yang ingin bertanya? Rakyat hanya mau bertanya mana ijazahnya Pak Jokowi. Sama dengan para pendukung dan juga orang yang dukung teroris ini. Mereka juga bilang kecewa, Pak Jokowi kok rakyatnya cuma bertanya, kok dituduh melakukan fitnah. Pak Jokowi rakyatnya cuma mau ingin tahu mana ijazah, kok akhirnya dihukum. Lah, persoalannya mereka-mereka itu tidak bertanya. Mereka itu menuduh, memfitnah. Oh, kami sudah bertanya tapi tidak temukan jawaban. Ya kalau belum dapat jawaban jangan langsung main vonis. Astagfirullah. Itu ada, nggak waras sih orang-orang ini. Bentar lagi Apem Tifa nggak nganggur lagi karena udah ada Abang Roy udah sih. Aduh. Sorry ya, aku nggak ngerti bahasa ini. Bang Bil, itu gimana? Egy Sujana dipanggil nggak datang, sakit terus. Pak Jokowi termasuk orang yang menghormati Egy Sujana loh. Itu hebatnya Pak Jokowi. Jadi ketika Pak Jokowi pernah mengeluarkan pernyataan berharap kepolisian dalam hal ini juga termasuk pengadilan tidak menghukum seberat-beratnya, salah satu pertimbangannya Pak Jokowi adalah orang tua. Egy Sujana orang tua, Roy Suryo itu dihormati loh dan disayangi sama Pak Jokowi. Serius. Sudah kalau Tifa dan juga Rismon ini memang kan orang belakangan, memang baru kenal Jokowi langsung hina-hina dan fitnah Pak Jokowi. Tapi kalau Roy Suryo, Egy Sujana itu dihormati sama Pak Jokowi. Itu yang membuat termasuk Pak Rizal Fadila, Pak Jokowi itu mempertimbangkan. Jadi Pak Jokowi jelaskan ke kami waktu kami ketemu sama Pak Jokowi. Ya, itu mereka datang ke sini. Saya bicara baik-baik, Bapak ada tujuan apa? Sama mereka juga baik-baik. Permisi Pak, kami boleh tahu ijazahnya Bapak mana? Loh, di situ Pak Jokowi langsung lihat. Bapak-bapak, Ibu ini kan tidak punya kewenangan untuk melihat ijazah saya. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa ijazah saya itu tidak benar, ya silahkan dibawa ke ranah hukum. Itu bahasanya Pak Jokowi, tenang, santai. Dan sekarang mereka itu sudah jadi tersangka, kan Pak Jokowi kasihan gitu. Dewi Rahmawati, saya orang Jogja, blas, nggak senang dengan apa yang dilakukan Roy Suryo, memalukan. Mariati Dumiomone menuduh seseorang berdasarkan asumsi tanpa bukti, di mana logikanya? Cocok. Alam Sumsum, Bang Bil, kata grup keledai, polisi cepat-cepat Roy Suryo CS jadi tersangka supaya mereka tidak bisa diselidiki ijazah Pak Gibran. Itu gimana? Ya bahasa-bahasa ngeles aja. Polisi tidak bermaksud cepat-cepat, malahan bagi kita polisi lama betul 7 bulan guys. Aduh. Kan gitu. Ijazahnya Gibran nggak apa-apa, diteliti aja ijazahnya Gibran. Sampai kiamat kalian tidak akan pernah mendapatkan jawaban apapun selain kebenaran bahwa Gibran Jokowi pemilik ijazah asli, pernah kuliah, pernah SMA, dan layak serta pantas kemudian mendapatkan status sebagai calon apapun di muka bumi Indonesia ini. Gibran memang tidak SMA di Indonesia, tapi dia mengikuti sistem persekolahan seperti serupa, setara dengan SMA yang ada di luar negeri. Kan gitu. Dan beliau pulang dari luar negeri mendapatkan ijazah penyetaraan ketika beliau mencalonkan diri sebagai wali kota. Ya kalau dia tidak mendapatkan SK penyetaraan, tidak masalah, tetap boleh mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Kenapa? Karena dalam peraturan KPU mengatakan bahwa
yang namanya lulusan luar negeri SMA, selama dia memiliki perguruan tinggi, ijazah perguruan tinggi, boleh nyalon. Mau perguruan tinggi itu D1, D2, D3, S1, S2, S3, boleh nyalon. Rusdi Fari, termul, siap, selamat datang. Panitia kiamat, kok yang diserang cuma keluarga Jokowi bang? Apa itu efek dari Jokowi hengkang dari partai PD? Iyalah, pasti, salah satunya itu. Yang kedua, Pak Jokowi ini orang kampung, Pak Jokowi ini rakyat. Pak Jokowi ini projo itu artinya rakyat, katanya Pak Budi. Pak Jokowi ini orang yang terlalu sabar, orang yang mudah untuk dihina dan difitnah. Itu aja perbedaannya. Dan welcome ketika dihina dan difitnah. Makanya lucu ketika ada orang bilang bahwa Pak Jokowi itu otoriter dan melakukan tindakan-tindakan yang mengkriminalisasi. Itu bukan tipenya Pak Jokowi. Hehe. Aduh, Bang Agus, Bang, kok Refli Harun, Said Didu nggak tersangka? Iya, karena memang konteks problem hukum yang berbeda mereka. Sampai sekarang tidak ada laporan tentang mereka berdua, karena memang mereka lebih ke soal mengkritik kebijakan, ya. Dan objek bukti yang diberikan Pak Jokowi terkait laporan pencemaran nama baik dan fitnah itu, ada satu video yang memang mungkin Refli dan juga Said Didu di situ tidak masuk. Kan gitu. Saharul Hadi, Martinus Sinaga, salam damai, selamat sore. Nah, ini kalau Martinus Sinaga bagus. Tapi kalau Mikael Sinaga gimana nih Bang Martinus? Hai, penghuni negeri. Pokoknya orang Bandung dukung Bang Bil lah. Oke, siap, saya nyalon kalau begitu. Saya jadi wakil presiden. Aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang masih tetap setia, yang masih tetap stay di kanal YouTubeku. Silahkan share video-videoku, bantu biar kanal YouTube ini berkembang, dan kita akan terus menginformasikan hal-hal yang positif. Dan silakan juga teman-teman bisa mensupport agar kanal YouTube ini bisa berkembang. Terima kasih yang sudah sering komen, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang memberikan kritik. Bahkan juga para pembenci, aku ucapin terima kasih sudah nongol. Spesial juga yang kemarin sudah memberikan, yang sudah sering nyawer ke aku, terima kasih juga. Ini mudah-mudahan jadi berkat buat kita semua. Willy WS, Bang Bil izin WA. WA aku itu ada di sini. Silahkan teman-teman, aku orang yang terbuka dengan siapa-siapa untuk memberikan kritik dan saran. Wah, makasih politik Gen Z. Oh, dia tahu nomor. Lo nggak bilang sama aku, Dek. Ini ya, aku mau share teman-teman. Diam hal miningsi Bang Bil, meski universitas swasta tunjangan Serdos tetap dibayari negara bukan kampus, apalagi ASN kalau punya NIP dibayari juga gajinya oleh negara. Siap. Iya. Sudah kan? Sudah ditaruh ya. Itu guys, sudah ditaruh ya. Sudah ditaruh ini, kebetulan gue sama kerabat ya sudah taruh nomor WA gue. Nggak apa-apa, taruh aja. Betul Mbak Dian, yang namanya Serdos itu anggarannya diberikan oleh APBN, oleh negara, betul. Doni Rosianto, Pak Jokowi orang yang paling baik sama orang yang nggak senang sama dia masih baik. Betul, masih menghormati dan masih kasihan. Mungkin kalau presiden yang lain belum tentu cocok. Cak Diro, kenapa ya penegak hukum kita kalau menyelidiki kasus selalu mandek di 1-2 tersangka, tidak sampai ke akar-akarnya? Memang juga problemnya ada khas atau ada ciri di mana kalau setiap kasus itu siapa yang melaporkan dan buktinya apa, kan gitu. Karena kalau cuma pihak-pihak terkait agak repot nanti. Kecuali Pak Jokowi mau melaporkan semua orang yang mencaci maki dia, yang menghina dan memfitnah dia, itu kan repot nanti. Makanya saking terlalu banyaknya, ya udah Pak Jokowi serahkan ke Polda Metro Jaya. Ini loh peristiwanya, ini videonya. Kan gitu. Kadek Ernawati, tunggu woi penjilat gue baru gabung. Johan Pimbang, Bang Johan selamat datang.
Elvis Damar, Habib jangan lupa cakalang fufu biar Roy Suryo berdiam. Hehehe, ada dorang. Cece Cakira, maaf Bang Bil, aku nggak pernah komen. Ya ini lo komen. Joko Budianto, saya sangat nggak respect perkara terlalu sabarnya. Aku orang yang kritik Pak Jokowi langsung berhadap-hadapan sama beliau ketika bertemu dengan beliau. Maaf Pak Jokowi, di bawah ya, di lapangan, masyarakat kita itu udah polarisasinya tinggi. Pak Jokowi juga harus bertanggung jawab. Aku ngomong sama Pak Jokowi itu. Nah, salah satu minta maaf Pak Jokowi ini kritik subscriberku bahwa Pak Jokowi terlalu sabar. Ya beliau tuh, begitu aku bilang gitu, beliau cuma senyum dan nggak apa-apa. Ya memang beliau juga sampaikan, ya saya juga agak heran kenapa ini kok Polda agak lambat gitu. Tapi sudah. Assalamualaikum Cantik Kaleng, apa kabar? Suji NTC, Pekanbaru hadir Bang, siap. Mikael S buat Martinus. Hehehe. Aduh. Masya Allah. Randi Jan, Bang, awas si Rismon Mikael Sinaga dan si tua penyakitan itu jangan sampai lepas ya, harus dipenjara. Ya, nanti gue tangkap. Kaila Almahira, HP-nya bagus banget Bang Bil. Iya, supaya jangan mereka kira kita ini apa ya? HP biasa aja sih. Banyak orang yang salah paham. Jadi YouTuber kemudian bahas-bahas soal Pak Jokowi dan Gibran itu seolah-olah kita itu dijadikan buzzer. Padahal nggak sama kita itu dengan teman-teman yang ngonten. Sama dengan Rismon. Aku juga kadang-kadang percaya sama Rismon. Nggak perlu bohir si Rismon. Dengan uang YouTube-nya dia bisa kok terbang ke sana kemari gitu. Kalau cuma YouTube kadang-kadang susah juga gitu. Kalau aku kebetulan punya bisnis, punya keluarga dan punya kerabat, punya pasangan yang punya pekerjaan, ada support system. YouTube alhamdulillah ada tambahan-tambahannya untuk membantu operasional. Tapi kalau untuk hal-hal yang lebih substansial nggak bisa berharap YouTube kan gitu. Tapi karena kebetulan kita juga hobi bicara, hobi menanggapi isu-isu ya kita mainkan ini gitu. Jadi yang penting bukan dipahami sebagai buzzer guys. Kalau buzzer itu diam-diam, nggak ada wajahnya. Bagaimana caranya hilangkan tompel? Ya, pertama ada sabun keras, ya sabun keras, kemudian ditaruh ya. Terus biarkan sabun keras itu dia kering dulu, baru hilang. Kalau tompel yang dimaksud adalah tompel yang sesungguhnya. Tapi kalau tompel yang dimaksud adalah someone, kita doakan semoga beliau kembali ke khitoh. Allah ya Rob. Ternak onta Yaman wajib botol. Ternak onta Yaman. Aku ini lucu juga loh guys. Kenapa sih kita kalau kritik anak abah atau abahnya atau teman-teman FPI dan para habaib kok yang dihajar Yamannya? Nggak usah dah. Udah kita hajar aja pemikiran mereka gitu. Nggak usah suku-suku, itu lucu. Kita nggak mau terjebak dengan kisruhnya Kiai Imad dan juga para Gus dan para habaib. Nggak usah lah, itu urusan aku sendiri, nggak ikut-ikut yang model kayak gitu. Itu kalau cuma urusan nasab nggak penting menurut aku. Yang penting sekarang kita berindonesia dengan kesadaran sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, yang hormat kepada orang, yang tidak mudah diprovokasi. Itu yang utama. Ales Putra, Bang Bil, gimana dengan si Hosinuddin pengancar tompel? Bisa nggak tuh dia dilaporkan? Kalau selama dia tidak kalau dia kan mungkin karena dia advokat ya, dan dia sedang bekerja membela kliennya, nampaknya agak repot juga gitu. Mungkin yang perlu dilaporkan dia itu berkaitan dengan ketika dia khutbah di masjid, kemudian bicara-bicara soal-soal yang nggak nyambung. Itu harus kita kritik. Ahmad Soeharno, apa kabar? Demokrasi bukan berarti bebas untuk mencaci maki dan menebar fitnah kepada seseorang. Mari kita belajar kembali apa itu arti dan makna demokrasi itu sendiri. Biarlah hukum
yang akan mematahkan tulang, ya, di mana lidah, ya, hukumlah yang akan mengingatkan lidah yang tidak bertulang itu. Hukumlah yang mengingatkan ketika lidah lupa bahwa kendati dia tidak bertulang, tapi dia sudah berlebihan. Lampung, apa kabar Wahyu? Punakawan, bagaimana caranya? Bang Bil. Maaf Bang Bil, baru bisa komentar. CC Cakira, makasih. Lili Pria Utama, saya selalu Bang Bil. Kandangin Sinaga. Bisa aja. Rumiati Syahwati, Mas Roy paripurna tugas suci. Sekarang waktunya istirahat di tempat ibadah yang... Mimi Mintul, ngiklan juga Bang Bil. Ya. Salam dari warga Jakarta yang menetap di Singapura Bang Bil. Semoga... Oh, saya sedang menunggu konfirmasi. Kayaknya sudah dikonfirmasi. Mbak Dian, ya. Jadi aku rencana mau ke Singapura ketemu dengan Mbak Dian Hunafa, alumni MDIS. Ya, aku mau ke Singapura. Sebenarnya minggu ini ya. Cuma karena begini, aku udah niatan kalau tersangka ke Singapura dulu, kan Singapura Jakarta dekat doang. Dan sudah janjian dengan Mbak Dian, kita kepingin podcast gitu kan. Nanti kalau di Singapura bisa jumpa. Salam dari warga Jakarta. Oke, makasih Mbak Nancy. Cantika Leng, maghrib sholat Allah. Ini jam berapa ya? Allah, siap. Oke, siap. Guys, karena aku kebetulan di salah satu mall dan aku harus istirahat untuk maghriban. Siap Mbak LN, terima kasih, akhirnya nongol lagi ya, terima kasih. Betul. Aku udah baca kemarin dan sempat juga aku kontenin. Memang punya bisnis apa Bang, boleh join? Aku punya bisnis yang memang kerjaannya marketing, memang ngajak orang supaya join gitu, tapi di akun YouTube itu. Kalau teman-teman nonton video-video YouTubeku sebelum aku konsen ke politik, teman-teman bisa lihat bisnisku. Dan sampai sekarang tetap eksis. Dan karena bisnisku adalah udah autopilot ya, bisnisku sudah bisnis yang di awal aja yang kerja-kerja. Karena mainannya network marketing, sekarang aku udah autopilot, udah diam-diam. Makanya aku nggak takut. Karena bisnisku tuh bisnis yang jejaring. Jadi aku menjadi top leadernya. Makanya kalau di kanal YouTube Bang Bil Offside ini, dulu memang bicara bisnis aku, tapi belakangan akhirnya aku bicara politik gitu. Karena kenapa aku terpanggil bicara politik sejak hantaman dan tindakan yang jahat yang dilakukan oleh orang-orang terhadap Pak Jokowi. Penghuni negeri, bisa lihat ya. Guys, saya sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa melanjutkan forum malam hari ini, sore hari ini. Kita akan berjumpa di sesi berikutnya. Terima kasih yang udah nongol, terima kasih teman-teman. Jangan lupa tetap subscribe ya dan support terus sistem saya akun kanal YouTube ini. Berikan komentar-komentarnya. Terima kasih tadi yang ada yang sudah japri juga, udah berkomentar, udah WA, ada juga yang termasuk memberikan supportnya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dan jangan lupa jaga kesehatan. Kita tetap berupaya, semoga Roy, Rismon, teman-teman yang hari ini pembenci Pak Jokowi, suatu saat nanti kita bisa bersahabat dan berkeluarga. Semoga kita bisa dipertemukan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam keadaan damai. Kita tidak pernah membenci mereka secara personal, tapi kita menolak semua perbuatan-perbuatan mereka yang terlalu jauh dan melampaui dari aksi kemanusiaan, aksi keindonesiaan, dan aksi kebangsaan sebagai warga yang beragama di Republik Indonesia ini. Saya Bang Bil, Offside. Assalamualaikum. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk
taqwa. La ilaha illallah, lafaz